Mei tahun 1998, sebuah bulan yang akan selamanya terukir dalam sejarah modern Indonesia. Langit Jakarta saat itu terasa berat, bukan hanya karena cuaca, tapi karena beban krisis yang menekan seluruh negeri. Krisis moneter Asia tahun 1997 menghantam Indonesia dengan keras. Harga-harga melambung tinggi, nilai rupiah anjlok, dan jutaan orang kehilangan pekerjaan. Di tengah penderitaan rakyat, kekuasaan Orde Baru yang telah bertahan selama 32 tahun di bawah Presiden Soeharto mulai goyah. Tuntutan reformasi menggema di seluruh penjuru negeri, dan pusat dari gelombang protes ini ada di kampus-kampus. Mahasiswa menjadi ujung tombak gerakan. Mereka turun ke jalan, menyuarakan aspirasi rakyat yang sudah lama terpendam. Mereka menuntut 6 hal utama yang dikenal sebagai agenda reformasi, adili Soeharto dan kroni-kroninya, laksanakan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, hapuskan duifungsi ABRI, tegakkan supremasi hukum, berantas KKN, dan wujudkan otonomi daerah seluas-luasnya. Semangat mereka membara, dan salah satu kampus yang paling vokal adalah Universitas Trisakti di Grogol, Jakarta Barat. Tanggal 12 Mei tahun 1998 menjadi hari yang menentukan. Sejak pagi, ribuan mahasiswa Trisakti menggelar aksi damai di dalam kampus mereka. Awalnya, mereka berencana untuk melakukan long march ke gedung DPR atau MPR di Senayan, tapi niat itu dihadang oleh blokade aparat keamanan yang berlapis-lapis di depan gerbang kampus. Negosiasi pun berjalan alot. Pihak mahasiswa dan pimpinan universitas mencoba berdialog dengan aparat, tapi tidak ada titik temu. Suasana semakin tegang menjelang sore. Sekitar pukul 5 sore, setelah seharian berorasi di mimbar bebas, para mahasiswa memutuskan untuk membubarkan diri dan kembali masuk ke dalam kampus secara tertib. Namun, saat barisan terakhir mahasiswa hendak melangkah masuk gerbang, tiba-tiba terdengar suara tembakan. Suasana damai dalam sekejap berubah menjadi kepanikan massal. Rentetan tembakan dilepaskan oleh aparat keamanan ke arah kerumunan mahasiswa yang tidak bersenjata. Peluru tajam menembus udara, mencari sasaran. Kekacauan total terjadi. Mahasiswa berlarian mencari perlindungan. Sebagian berusaha menolong teman-teman mereka yang terluka. Di tengah dentuman senjata dan gas air mata, 4 pahlawan reformasi gugur. Mereka adalah Elang Mulia Lesmana, mahasiswa Fakultas Arsitektur, Hafidin Royan dari Fakultas Teknik Sipil, Heri Hertanto, juga dari Fakultas Teknik Sipil, dan Hendriawan Sai, mahasiswa Fakultas Ekonomi. Mereka semua tertembak, menjadi martir bagi sebuah perubahan besar yang akan datang. Kabar tewasnya 4 mahasiswa Trisakti menyebar seperti api. Kemarahan rakyat yang sudah terpendam akhirnya meledak. Peristiwa ini menjadi pemantik, memicu kerusuhan massa yang lebih besar di Jakarta dan kota-kota lain pada tanggal 13 dan 14 Mei. Tragedi Trisakti menyulut api revolusi yang tak bisa lagi dipadamkan. Dunia internasional menyorot tajam, dan tekanan dari dalam maupun luar negeri semakin mengisolasi pemerintahan Soeharto. Siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas penembakan ini? Pertanyaan ini masih menjadi misteri yang belum terpecahkan sepenuhnya hingga hari ini. Ada banyak teori dan intrik yang menyelimuti peristiwa tersebut. Beberapa pihak menunjuk adanya keterlibatan pasukan khusus atau bahkan provokator yang sengaja menciptakan kekacauan untuk tujuan politik tertentu. Dugaan adanya perpecahan di kalangan elit militer saat itu juga mengemuka. Ada faksi yang ingin mempertahankan status quo. Ada pula yang mungkin melihat ini sebagai kesempatan untuk mengambil alih kekuasaan. Tokoh-tokoh kunci pada masa itu berada dalam pusaran badai. Jenderal Wiranto, sebagai Panglima ABRI, berada di posisi yang sangat sulit. Di sisi lain, Prabowo Subianto yang saat itu menjabat sebagai Pangkostrat juga menjadi figur sentral yang gerak-geriknya diawasi dengan cermat. Persaingan di antara para jenderal ini sering disebut-sebut sebagai salah satu faktor yang memperumit situasi. Sementara itu, Presiden Soeharto, yang sudah semakin tua dan terisolasi dari realitas di lapangan, tampak kehilangan kendali atas situasi. Dampak dari tragedi Trisakti begitu luar biasa. Peristiwa ini memaksa para elit politik dan militer untuk menyadari bahwa rezim Orde Baru sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Gelombang demonstrasi semakin membesar. Puncaknya adalah pendudukan gedung DPR atau MPR oleh ribuan mahasiswa pada tanggal 18 Mei. Para tokoh nasional seperti Amin Rais dan Megawati Soekarno Putri juga semakin gencar menyuarakan tuntutan reformasi. Akhirnya, pada tanggal 21 Mei tahun 1998, setelah tekanan dari segala penjuru, termasuk mundurnya 14 menteri dari kabinetnya, Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya. Momen itu menjadi akhir dari 32 tahun kekuasaan Orde Baru dan awal dari era baru yang kita kenal sebagai era reformasi.
Pengorbanan Elang, Hafidin, Heri, dan Hendriawan tidak sia-sia. Darah mereka menyuburkan benih-benih demokrasi di Indonesia. Hari ini, lebih dari 2 dekade setelah peristiwa itu, apa dampaknya bagi kita? Tragedi Trisakti adalah pengingat abadi tentang mahalnya harga sebuah kebebasan. Kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan sistem multipartai yang kita nikmati saat ini adalah buah dari perjuangan mereka. Peristiwa ini mengajarkan kita untuk tidak pernah meremehkan kekuatan suara rakyat dan pentingnya mengawasi jalannya kekuasaan. Namun, perjuangan belum selesai. Kasus penembakan Trisakti masih menjadi salah satu dari sekian banyak kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu yang belum tuntas penyelesaiannya. Keluarga korban masih menanti keadilan. Bagi kita, generasi penerus, tugas kita adalah menjaga agar api reformasi tidak pernah padam. Kita harus terus memperjuangkan tegaknya hukum, memberantas korupsi, dan memastikan bahwa tragedi serupa tidak akan pernah terulang lagi di bumi pertiwi. Mengenang tragedi Trisakti bukan hanya soal melihat ke belakang, tapi juga mengambil pelajaran untuk melangkah ke depan. Semangat para pahlawan reformasi harus terus hidup dalam setiap langkah kita membangun Indonesia yang lebih adil, demokratis, dan sejahtera. Jangan pernah lupakan sejarah, karena dari sanalah kita belajar untuk menjadi bangsa yang lebih baik. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian punya pendapat atau kenangan tentang peristiwa ini, bagikan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe untuk konten sejarah dan analisis mendalam lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.